Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maghfiratul Mutsania dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September saya mengikuti PBAK Universitas. Dan sekarang saya akan menyampaikan hal-hal penting yang disampaikan pada PBAK tersebut. Pada tanggal 31 Agustus, pemateri pertama adalah Ibu Wakil Rektor 1 UIN Malang, yaitu Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas. 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2. Fakultas Syariah, 3. Fakultas Ekonomi, 4. Fakultas Humaniora, 5. Fakultas Psikolog, 6. Fakultas Sains, 7. Fakultas Kedokteran, dan juga ada Pasca Sarjana. Dan semua total program studi yang ada di UIN Malang ada 46 program studi. UIN Malang sekarang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Di UIN Malang ada kurang lebih 500 mahasiswa dari 34 negara asing. UIN Malang mempunyai kurikulum yang berwawasan internasional, dan UIN Malang juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun berakreditasi internasional. Karya-karya dosen dan mahasiswa bisa mendorong UIN Malang ke jenjang internasional. Publikasi hasil riset internasional maupun nasional. Untuk kompetensi maupun riset skripsi yang diupload ke jurnal internasional dan nasional, guna untuk meningkatkan peringkat universitas di bidang apapun. UIN Malang memiliki keunggulan menyelenggarakan pendidikan yang integratif dan integratis yang memadukan antara sains dan keagamaan. Integratif ada dua macam, yaitu 1. Integratif keilmuan. UIN Malang bisa memadukan antara sains dan keagamaan, dan integratif kelembagaan yang memadukan antara perguruan tinggi dan pesantren. UIN Malang memiliki 4 pilar ulul albab, yaitu 1. Kedalaman spiritual, 2. Keluasan ilmu, 3. Keagungan akhlak, dan 4. Kematangan berpikir. UIN Malang memiliki ma'had untuk mengemban pendidikan agama yang harus wajib ma'had 1 tahun untuk mahasiswa baru. Juga mengajarkan tentang bahasa asing, 1. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. UIN Malang juga mempunyai Rumah Tahfidzul Quran dan Hayatul Tahfidzul Quran, RTQ dan HTQ, yang mempunyai hafalan pada saat SMA bisa meneruskan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di UIN Malang ada kurang lebih 2000 mahasiswa yang hafalan Al-Quran. UIN Malang juga memiliki rumah moderasi yang bisa menjadikan mahasiswa yang unggul, toleransi, moderat, kebangsaan, dan menjunjung prinsip-prinsip dan nilai yang kokoh. Matkul pengembangan kepribadian mahasiswa yang membedakan antara UIN Malang dengan universitas lainnya. Ada dasar keislaman, filsafat, dan bahasa. Mata kuliah filsafat adalah yang sangat membedakan antara Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan universitas lainnya. Saat menjadi mahasiswa di Malang, mahasiswa wajib mengikuti organisasi-organisasi, karena pada saat di Malang tidak hanya pintar dalam berpikir, tapi juga harus pintar berorganisasi.
Dan pada tanggal 31 Agustus 2021, pemateri kedua disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Fatah Yasin MAG selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yang menjelaskan tentang seorang mahasiswa yang baru masuk ke universitas harus bisa transformasi dari SMA, SLTA ke kuliah. UIN Malang memiliki spiritual 3 indikator. 1. Ilmiah yang bisa menjadikan satu dalam pembelajaran antara ilmu pengetahuan umum dan keagamaan. 2. Setiap mahasiswa harus positif, bukan hanya berpikir positif, tapi juga harus memiliki sikap yang positif dalam masyarakat saat nanti. UIN Malang juga harus berpenampilan sopan, berbicara sopan, dan berperilaku yang sopan. Jadi mahasiswa harus aktif di tengah masyarakat. Dan di UIN Malang menyediakan beberapa macam kreativitas yang bisa dikembangkan dalam diri mahasiswa. Ada beberapa bakat minat UKM, ada yang akademik dan non-akademik. Itu kegiatan kompetensi ilmiah yaitu tulis-menulis, jurnal, sains, teknologi. UIN Malang memiliki 2 intrakurikuler yaitu DEMA dan SEMA. Dan kegiatan kemahasiswaan menjadi salah satu persyaratan lulus di saat nanti di akhir. Karena menjadi mahasiswa tidak harus pintar berpikir. Satu kali lagi, tidak harus pintar berpikir, tapi juga harus pintar berorganisasi dan menyalurkan bakat diri. Menjadi mahasiswa jangan hanya mengenali diri sendiri, tapi harus juga mengenali area sekitar, mengenali teman, mengenali kampus, mengenali semua yang ada. Dan jangan lupa mengenali semua kegiatan yang ada di kampus. Pada tanggal 31 Agustus 2021, pemateri ketiga disampaikan oleh Hajah Ilvi Nurdiana, MSI, yang memiliki pesan-pesan sebagai berikut. Pesan-pesannya adalah 1. Pemimpin yang besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi juga menjadi orang yang pandai melakukan apa yang dikatakan. 2. Pemimpin sejati bukanlah orang yang terprovokasi dan orang yang memprovokasi, tapi harus mengenali diri sendiri. Kita harus berpikir dari sekarang, 4 tahun ke depan mau jadi apa. 3. Pemimpin yang baik itu harus membuka pintu masa depan untuk orang lain, bukan malah mencari kesalahan pihak lain. Maka dari itu, belajarlah memikir positive thinking, bukan malah mengedepankan kesalahan atau mencari kesalahan orang lain. 4. Pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasi, bukan malah membakar alma mater universitasnya sendiri. UIN Malang memiliki visi, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi UIN Malang adalah menciptakan mahasiswa yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan menghasilkan budaya sains tinggi. Hari kedua PBAK Universitas pada tanggal 1 Agustus 2021. Materi pertama disampaikan oleh DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dan wakil yaitu
Ahmad Fawaid, Ketua dalam jurusan Farmasi dan Wakil jurusan Psikolog. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau biasa disebut dengan OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah 1. Sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah 1. Melaksanakan program kerja yang sudah disepakati oleh SEMA atau yang bisa disebut dengan Senat Mahasiswa. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya adalah materi kedua disampaikan oleh SEMA, Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. SEMA juga bisa membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA universitas. 8. Menjadi mitra kerja DEMA UIN Malang dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA adalah 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberi mandat untuk pelaksanaan pemiluan. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. 6. Turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Materi ketiga adalah UKM. 1. UKM Menwa. 2. UKM Pramuka. 3. UKM PMI. 4. UKM GGB atau biasa disebut dengan Gema Gitar Bahana. 5. UKM SR Seni Religius. Dan selanjutnya adalah UKM Teater. Lalu UKM Mapala Tursina, UKM Unior atau biasa disebut dengan Unit Olahraga. Lalu UKM Kopma Padang Bulan, UKM Taekwondo, UKM Jepret Club atau biasa disingkat dengan JC, UKM Simfoni, UKM LP2M, UKM UAPM Inovasi. Ya, itu semua adalah UKM yang ada di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan materi keempat pada tanggal 1 Agustus 2021 disampaikan oleh pembicara yaitu Muhammad Hasanuddin Wahid, M. Hum, anggota DPR RI.
Indonesia termasuk negara yang kurang disiplin. Maka dari itu, COVID saat ini sulit hilangnya, sulit untuk menyerangnya. Kita bisa bersama-sama untuk menyerangnya, tapi memakai masker itu pun susah, menjaga jarak susah. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju era digital 5.0 seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN adalah 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link dan match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Dan 4. Menjadi epicentrum ajaran agama inklusif. Sekian dari saya, Mafratul Wassania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.